حي على الفلاح. Jadi nikmat Allah itu tak terhitung banyaknya. Jangankan yang di luar, yang di dalam saja tak bisa kita hitung. Makanya salah satu nikmat yang besar di dalam hidup kita itu adalah nikmat kesehatan. Tak perlu kita punya duit dulu, tak perlu kita punya kebun dulu, punya sawit dulu, punya modal sehat saja itu nikmat yang paling besar. Mengapa ibu manis duduknya, enak duduknya di masjid pada hari ini? Kenapa? Kenapa? Kalau sakit, tidak usah sakit stroke, tidak usah darah tinggi, tidak usah apa nama penyakitnya lain lagi. Tidak usah yang berat-berat lagi, jantung dan lain sebagainya. Sompat kono bisul yo sikit. Nah, itu sending duduk deh. Ya enggak? Tidak usah penyakit yang lain, kono bisul aja sikit, itulah sending duduk kita tuh, digeser lahnya nak melotui, digeser kanan tak nyaman, sikit baru. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kesehatan nikmat yang terbesar. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, modalnya sehat dulu, maka semua itu menjadi nikmat. Kita berdiam diri di rumah kalau badan sehat, enak. Kita pergi ke tempat yang ramai kalau badan sehat, kita makanan kesukaan kita kalau badan sehat, kita sendiri saja tak ada orang berdiam diri di kamar berhari-hari kalau sehat, coba kalau sakit, berubah semua. Pergi ke tempat orang ramai kalau sakit, makin sakit hati isau. Cobalah sakit gigi, budak-budak mengilo, itu mau tahu ben. Di tempat ramai tak enak, tinggal sendiri tak enak. Kalau sakit ditinggalan uang di rumah, bagaimana perasaan ibu hati? Lalu makanan apa yang kita sukai? Bayangkan makan yang kita sukai, apakah itu yang kita rindukan untuk dimakan? Tetapi ketika badan sakit, tidak enak pula dimakan. Jadi modalnya adalah makanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kalau belum terbeli mobil, jangan kecewa. Kalau belum terbeli tanah, jangan kecewa. Kalau belum terbeli ome, jangan kecewa. Kalau belum terbeli apa yang hendak kita inginkan, jangan kecewa. Oh ya Allah, tak sayang kepada hamba. Tak dapat cita-cita, jangan. Kenapa? Allah itu sudah letakkan nikmat yang paling banyak di dalam diri kita. Kita hanya perlu bersyukur. Jadi untuk bahagia itu kita hanya perlu bersyukur kepada Allah. Di dalam kitab Al-Barzanji disebutkan, wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah. Tidak semangat, salah. Kalah dia mau semangat. Ulang ya, semangat. Bapak sekalian. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah. Semangat. Al-muntakil fil gharari karimati wal jibal. Apa artinya? Tidak obel lagu. Di dalam bait berzanji ini dijelaskan,
wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah. Saya berkirim salam kepada nur yang bersifat qidam, bersifat dahulu, yang mengawali segala sesuatu. Nur Muhammad itu senantiasa terlihat di wajah-wajah para leluhurnya, orang-orang terkemuka. Maka disebut orang-orang tasawuf, orang-orang tarikat meyakini Muhammad itu ada sebelum alam ini ada. Beliau mendahului Nabi dan Rasul sebelumnya. Dengan nurnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur Muhammad itu bersifat awal. Maksudnya apa? Dia lebih dahulu diciptakan dari alam semesta ini, dari sebelum langit, dari sebelum bumi, bahkan surga dan neraka, para malaikat, penduduk surga, penduduk neraka, langit dan bumi beserta seluruh isinya, itu diciptakan dari adanya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kenal Nabi Muhammad itu, istilah orang tua kita menyebut beliau ini si sulung banyak abangnya, si bungsu yang banyak adiknya. Bisa paham kira-kira? Hah? Si sulung banyak abangnya, si bungsu banyak adiknya. Bagaimana itu? Nah, jawabannya di situ. Nabi kita secara zahirnya, badannya, jasadnya memang dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun gajah itu sebagai nabi yang terakhir, tetapi secara hakikatnya beliau itu sudah ada sebelum nabi-nabi yang lain ada, bahkan sebelum alam semesta ini ada. Itulah yang diyakini dalam orang-orang tarikat sebagai nur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab berjanji ibu-ibu, ada terjemahan, baca di situ. Itu disebutkan Nur Muhammad itu bersifat dahulu, mengawali daripada segala sesuatu. Makanya disebut Nabi Muhammad penghulu para nabi dan rasul. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alasan Nabi kita disebut sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Oke, paham Bapak Ibu? Nampak gambarannya? Nah, yang kedua tadi itu bagi yang meyakini saja. Kalau tidak cocok, buang. Nah. Yang kedua, apa kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para nabi dan rasul sebelumnya, dibandingkan 124.000 nabi dan sebelumnya, dibandingkan 25 nabi yang kita imani, dibandingkan rasul ulul azmi. Kelebihan di antara kelebihan-kelebihan itu, beliau adalah nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya pada yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, para nabi dan rasul itu dianugerahi satu doa mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis Nabi kita menyatakan, likulli nabiyyin da'watu mustajabatu yada'u biha. Setiap nabi dan rasul itu Allah anugerahkan satu doa mustajab, maka mereka berdoa dengannya. Jadi setiap nabi dan rasul itu apabila mereka berdoa di dunia, maka Allah langsung kabulkan doa mereka. Begitu luar biasanya nabi dan rasul. Tengok Nabi Musa, ketika di belakang tentara Fir'aun, di hadapannya adalah lautan, kemana? Tidak lari, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai ya Allah, tolong kami. Kalau seandainya engkau tak tolong kami, mungkin kami akan dihabisi oleh tentara Fir'aun, tidak ada lagi yang akan menyebut namamu. Maka Allah langsung jawab doanya, Musa, pukulkan tongkatmu di lautan. Akhirnya apa? Allah jadikan jalan raya itu lautan. Kabul doanya. Nabi Ibrahim alaihissalam menentang raja yang zalim. Karena perbuatannya raja marah, maka dikumpulkanlah segala kayu-kayu bakar. Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Tapi apa? Ketika Ibrahim memohon pertolongan kepada Allah, Allah jawab, ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, mendinginlah, maka berikan keselamatan kepada Ibrahim. Ibrahim keluar dari api segar bugar laksana uang bau siap mandi, tak terbakar. Nabi-nabi yang lain begitu juga, mereka dihadapkan pada kesulitan, mereka memohon kepada Allah, mereka berdoa, lalu Allah kabulkan. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun susahnya, bagaimanapun penderitaannya, bagaimanapun ancamannya, beliau tak menggunakan doa itu di dunia, karena beliau paham umatku lebih membutuhkan syafaat pertolonganku di akhirat kelak daripada kesusahan di dunia ini. Jadi apa kata Nabi? Da'wati syafa'atan lil ummati fil akhirah. Doaku dalam bentuk syafaat untuk menolong umatku nanti di akhirat. Jadi tak digunakannya doa di dunia. Apakah Nabi tidak susah? Susah. Bu, oi, tidur. Nah, kalau serius sampai tidur. Nabi itu susah. Ketika beliau pergi dari kampungnya ingin mendapatkan kedukungan ke penduduk Taif, datang beliau di sana mendakwakan Islam, tapi apa sambutannya? Beliau dilempari kotoran, beliau dicaci, beliau dihina, beliau dimusuhi, bahkan beliau akan diancam untuk dibunuh. Penduduk kampung itu tak mau menerima dakwah beliau. Nabi pun pergi. Di tengah jalan, malaikat penjaga gunung turun, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau berkenan, maka saya akan tabrakkan gunung-gunung yang berada di desa mereka itu, biar mereka itu binasa semuanya. Tapi kata Nabi, tidak usah wahai malaikat, karena saya ini diutus untuk menyelamatkan mereka. Kalau mereka tak mau beriman, mungkin saja anak cucunya nanti mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mau beliau untuk ditawarkan azab oleh malaikat kepada beliau, begitu kasih sayangnya. Maka doanya akan digunakan untuk menolong umatnya nanti di yaumil akhir. Di mana itu? Bu, di padang mahsyar. Di atas panas, di bawah panas, manusia sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada orang-orang yang dicintai. Masing-masing mengurus keperluan mereka.
matahari didekatkan ke dekat kepala, maka berkeringatlah kita kepanasan. Ada yang sebatas lutut, ada yang sampai ke paha, ada yang sampai ke dada, ada yang tenggelam kepanasan oleh keringat kita. Begitu siksa di padang mahsyar. Entah berapa lama kita menunggu putusan dari Allah. Akhirnya kita memohon kepada Allah, wahai ya Allah, kami tak tahan berlama-lama menunggu di padang mahsyar ini. Tolong kami, kalau kami memang banyak dosa kami, lemparkan cepat kami dalam neraka. Kalau memang banyak amal kami, masukkan kami ya Allah cepat ke dalam surga. Kami tak tahan di padang mahsyar ini. Akhirnya umat manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Adam tak bisa bantu. Datang ke Nabi Nuh. Nuh tak bisa bantu. Datang ke Nabi Idris. Idris tak bisa bantu. Datang ke Nabi Isa. Isa tak bisa bantu. Akhirnya apa? Hanya satu Nabi yang dapat menolong. Siapakah itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah